Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Hadi Laksono dan saya dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang analisis sebuah berita yaitu dengan judul Perlindungan Kerja di Tengah Pandemi COVID-19 yang akan saya kaitkan dengan materi pembelajaran K3 dan Ketenagakerjaan. Analisis ini saya lakukan demi memenuhi tugas akhir pada mata kuliah K3 dan Ketenagakerjaan oleh dosen pengajar Uni Pambreni SST MMG. Baik, langsung saja. Dalam berita kumparan.com tanggal 10 Juli tahun 2021 yang berjudul Perlindungan Kerja di Tengah Pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan dari berita tersebut bahwasanya World Health Organization atau WHO menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Dampak dari pandemi COVID-19 ini memang sangat dahsyat karena berimbas hampir di seluruh sektor, terlebih lagi di sektor perekonomian yang semakin terpuruk. Apa saja masalah yang dibahas dalam berita tersebut? Yang pertama, dilansir dari berita1.com, terdapat 23 perusahaan yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Ini mengakibatkan pada poin 2 terjadilah PHK dan berdampak pada banyaknya pengangguran. Yang ketiga, adapun diberlakukannya pemotongan gaji bagi pegawai yang pastinya sangat merugikan. Selain itu, yang menjadi masalah penting adalah adanya pegawai yang terkena paparan COVID-19 akibat klaster perusahaan. Kenapa? Karena kurangnya protokol kesehatan pada perusahaan tersebut. Langsung saja, apa sih kaitannya dengan K3 dan Ketenagakerjaan? Ya, kenapa masalah begitu bertubi-tubi terjadi? Kemungkinan besar masalah terjadi akibat penyalahan dalam penerapan aturan baru karena pandemi COVID-19 dalam perusahaan. Dalam halnya standar kesehatan dan keselamatan kerja menuntut untuk mengikuti perintah menerapkan protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19 adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan. Adapun bagaimana cara perusahaan dapat menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, mengaktifasi P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua, mungkin bisa menerapkan sistem work from home atau WFH, yaitu dengan tujuan work protection. Ini adalah untuk melindungi hak-hak pegawai secara hukum dan mendukung program pemerintah dalam pencegahan penularan COVID-19, yang secara khusus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. Dan yang ketiga, pastinya perusahaan juga bisa memberi disinfektan secara berkala, penyediaan alat perlindungan diri seperti masker, sanitizer, dan face shield, pemeriksaan swab test berkala yang juga diperlukan agar kesehatan dan keselamatan kerja pegawai terjamin. Dari poin-poin yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat kerja, yaitu terpaparnya virus COVID-19, pastinya diperlukan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang baru, di mana disesuaikan terhadap situasi pandemi, agar bisa menjamin para pekerja secara baik. Adapun salah satunya yaitu menerapkan work from home dan memberi alat pelindungan diri. Tidak lupa peraturan ketenagakerjaan dalam perusahaan harus sepatutnya diberlakukan dengan ketat, karena kita tahu bahwasanya pandemi ini sangat merugikan. Tak lupa dengan hak dan kewajiban pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, seharusnya bisa diberikan jaminan sosial tenaga kerja, baik berupa upah ataupun pesangon lainnya. Selain itu, jika dimungkinkan keadaan memulih kembali, dilakukan perekrutan ulang terhadap pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga hak dan kewajiban pekerja dapat terrealisasikan dengan baik. Baik, itu tadi analisis saya tentang berita yang saya kaitkan dengan materi K3 dan Ketenagakerjaan. Apabila saya ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.